Kali ini adalah soal nomor 16 OSK 2023. Reaksi eksotermis berikut yang berlangsung spontan pada temperatur berapapun adalah. Ada dua kata kunci di sini, eksotermik dan spontan. Eksotermis itu berarti delta H-nya negatif, spontan itu berarti kita pengennya delta G-nya negatif juga. Nah, hubungan antara delta H sama delta G apa? Secara matematis bisa kita tuliskan sebagai berikut. Delta G itu sama dengan delta H minus T itu suhu dalam Kelvin, pasti positif nilainya, kali delta S. Di sini kita inginnya delta G-nya negatif, delta H-nya negatif, kemudian delta T-nya ini pasti positif, maka untuk delta S kita cari yang apa gitu ya. Berarti kita harus mencari delta S yang positif. Kenapa? Karena negatif dikurangi positif itu pasti hasilnya negatif. Tapi kalau negatif dikurangi negatif bisa positif gitu ya. Ini mungkin contoh singkat aja secara matematis. Misalnya minus 10 dikurangi 3, ya ini pasti hasilnya minus 13 gitu ya. Tapi kalau misalnya minus 10 lagi nih dikurangi min 3, ini kebetulan adalah min 10 kurang plus 3, masih minus. Tapi ada kondisi di mana min 10 dikurangi min 13 misalnya, ini jadi min 10 ditambah 13 hasilnya 3, bisa positif. Tapi kalau min 10 dikurangi positif 13 maka hasilnya adalah negatif 23. So agar T kali delta S ini positif, kita udah tahu T-nya positif, maka delta S-nya juga harus positif gitu ya. Nah, apa itu delta S kan gitu. Delta S ini bisa diartikan sebagai perubahan entropi. Nah, apa pula perubahan entropi itu? Perubahan entropi itu bisa diartikan sebagai tingkat keacakan ya. Kalau dalam hal ini kita bisa melihatnya dari wujud zat. Gas itu paling acak dia. Paling acak dibandingkan dengan solid maupun liquid. So, dapat dikatakan bahwa entropi fase gas itu jauh lebih besar dibandingkan entropi liquid atau entropi solid. Kalau entropi liquid sedikit lebih besar daripada entropi solid. Nah, sekarang agar nilai delta S itu positif, maka entropi produk harus lebih besar dari entropi reaktan. Artinya apa? Produk harus memiliki fase gas lebih besar daripada atau lebih banyak daripada fase gas yang ada di reaktan. Kita periksa saja reaksi masing-masing. Untuk reaksi pertama, kita lihat gasnya ada di H2, reaktan 1, HBr, koefisiennya 2. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa gas di produk lebih banyak daripada di reaktan. So, delta S-nya positif untuk reaksi 1. Untuk reaksi kedua, NH3 gas, HCl gas, berarti koefisiennya ada 2 gas. NH4Cl-nya solid nih, berarti ini 0. Artinya gas di produk lebih sedikit daripada di reaktan. Untuk reaksi kedua, maka delta S-nya negatif. Untuk reaksi ketiga, gas di reaktan 3, H2S-nya 2, SO2-nya 1. Sementara di produk nggak ada, 0, ada S sama L aja. Sehingga ini delta S-nya juga negatif, gitu ya. Kita cari yang gas di produk lebih banyak daripada gas di reaktan supaya kita bisa dapat delta S positif. Kalau nggak kayak gitu berarti delta S-nya negatif atau 0. So, jawaban yang paling tepat di sini adalah reaksi 1. Hanya satu, jawabannya adalah A.